Ya, sebentar. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teriring ucapan syukur alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah limpah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga kita termasuk umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga semoga sahabat-sahabat yang ada di Taiwan, juga Hong Kong wabil khusus, juga dimanapun adanya, selalu dalam cucuran rahmat, inayah, hidayah, serta lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita bisa bertemu muka lewat pengajian online di Line dengan teman-teman yang ada di Taiwan, di Malaysia, di Hong Kong, juga tentunya teman-teman yang dimanapun adanya. Hidup dan kehidupan kita ini memang harus memperbanyak silaturahim, harus banyak teman, harus banyak sahabat. Ya, kata orang Sunda mah, hirup teh kudu loba batur. Hidup itu harus banyak teman. Teman yang mana, Mel? Teman yang baik, teman yang membawa manfaat, teman yang membawa maslahat, teman yang membawa kepada kita untuk akhlakul karimah, akhlak terpuji, teman yang menjadikan kita pandai bersyukur dalam kondisi apapun. Tentunya juga teman yang mengajak kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ini adalah insya Allah akan memberikan nilai manfaat, ya, akan membawa kemaslahatan, akan menjadikan kita bergerak menuju ke arah lebih baik. Bukan begitu, Kang Ngasman? Masya Allah. Bunda Ami, si ganteng Mas Faisal, Selan. Ini yang lung siapa yang lung? Yang lung siapa yang lung? Oh, Pak Nurul. Dari Sunda ya, Pak Nurul?
kan Nurul Sapira. Ya. Oh ya, dari Lombok ya. Oh, Purwakarta. Juga ke Mbak Siti, Amel. Ya, siapa lagi yang belum tak absen? Siapa? Kang Asman udah tadi. Nah, itu ya. Nadian ya? Ian ya. Jadi meskipun mungkin kalau Mbak Siti pernah ketemu Abah, tapi kalau Bunda Ami, Nasiman, Mas Faisal, Mbak Nurul ya, Mbak Ian, Amel, ya, ya. Belum pernah ketemu tapi paling tidak suara atau mungkin foto ya. Kita insya Allah tetap menjadi sahabat, menjadi teman yang terbaik, teman hati, insya Allah bersahabat kita. Kang Ngasiman, Mas Ngasiman, insya Allah sampai ke surga. Mengapa? Karena apa yang diperakasai oleh Darun Najah ya adalah menjadikan wasilah untuk kebaikan. Karena banyak manfaat berteman, bersahabat dengan orang-orang yang bisa memberikan manfaat ya. Yang pertama, agar kita bisa saling memberi pertolongan ya. Bisa saling membantu, bisa saling, sehingga manfaatnya banyak teman yang soleh, banyak teman yang baik, banyak teman yang menjadikan wasilah kita menjadi orang yang lebih baik. Keberkahannya juga insya Allah buat keluarga ya. Kita menjadi orang baik, maka pastilah kita akan membina hidup rumah tangga pun untuk baik ya. Membina, mendidik anak-anak juga untuk baik ya. Mungkin suami kurang dikit ya dalam akhlak atau dalam perilaku atau dalam ibadah, maka istri bisa memberikan nasihat ya. Atau sebaliknya ya, dari suami yang memberikan nasihat, sehingga pada akhirnya saling bahu membahu untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Nah, kalau sudah keluarga baik, maka akan menjadikan tauladan untuk dalam kehidupan bermasyarakat, berteman, bertetangga, apalagi berteman ini sekarang ya, dalam musim lockdown ini banyak orang melalui medsos seperti lain ini. Ada orang yang pakai Zoom, ada yang di FB, ada yang di YouTube, ada yang di Instagram. Ya, seperti kita ini tentunya akan membawa kemaslahatan, akan membawa kebaikan, akan membawa keberkahan. Jadi dengan banyaknya teman, banyaknya sahabat yang baik, yang soleh, akan membawa keberkahan untuk kita saling menolong. Yang kedua, agar kita bisa untuk saling mengisi. Dalam rangka apa? Dalam rangka saling menyayangi, mengasihi dengan keluarga, dengan teman, juga dengan dalam kehidupan bersosial. Karena kita ini makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Percaya nggak Pak Siti, kita tidak bisa hidup sendiri? Betul ya, makanya tidak boleh menyalahkan ya. Teman-teman lari ke Malaysia, teman-teman lari ke Hong Kong, teman-teman lari ke Saudi Arabia, teman-teman lari ke Taiwan. Kenapa? Pada intinya hidup ini saling memerlukan ya. Presiden juga tidak bisa bekerja sendirian, dibantu para menteri, para gubernur dan lainnya. Ustadz juga tidak bisa sendirian, dibantu sama santrinya, sama jamaahnya.
Orang kaya sekalipun dia kaya tidak bisa hidup sendirian. Nah kalau dia bisa hidup sendirian ya udahlah, nggak usah ada yang ngebantu di rumah, ya nggak usah ada yang nyuci mobil, nggak usah ada yang ngepel, nggak usah ada yang ngurusin segala macam, udah sendirilah. Ternyata tidak. Makanya menjadikan sunatullah, menjadikan fitrah bahwa kita ini hidup memerlukan orang lain. Maka keberkahan dari banyaknya teman yang baik, keberkahan dari banyaknya sahabat yang soleh, insya Allah kita akan berbagi untuk saling mengasihi, saling menyayangi, untuk dalam kehidupan berkeluarga, juga untuk dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga insya Allah keberkahan itu akan didapatkan. Jadi ingat guru-guru di pesantren dulu, cenanya cek orang Sunda ke maaf orang Sunda dulu. Sirup mah kudu loba batur. Hidup tuh harus banyak teman. Teman yang mana? Ya teman yang baik. Ya, teman yang bisa menjadikan saling mengisi. Ya teman untuk dunia akhirat. Ya bukan teman dalam pengertian untuk saling bantu di dalam kemungkaran. Bukan teman untuk saling membantu di dalam kemaksiatan. Bukan teman untuk saling menjatuhkan. Ya, tapi untuk saling membangun. Kemudian yang ketiga, insya Allah dengan banyak teman yang soleh, sahabat yang baik, insya Allah kita akan disayang oleh makhluk yang ada di bumi ini. Ya, Nabi pernah bersabda, siapa yang menyayangi temannya atau saudaranya dengan memberikan bantuan yang bisa kita bantu, maka itu adalah sebaik-baiknya manusia. Khairun nas ma anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memberikan manfaat. Bukan banyaknya harta, bukan karena kedudukan, bukan jabatan, bukan gelar seabrek-abrek, profesor, doktor, insinyur, rahmat, syukur, MSc. Nah, bukan. Ya, buat apalah artinya banyak gelar kalau merusak. Ya. Sekarang apakah menjadi pejabat itu menjadi kebahagiaan? Ya belum tentu. Kalau dengan jabatannya itu malah membuat kerusakan. Betul kan? Pak Mang Ngasimin, Aang Ngasimin leres? Iya, dana bantuan sosial, ya Allah ya Rabbana yang buat rakyat nangis, yang tiap hari rakyat nangis. Ya, jangankan mikirin uang buat makan juga susah. Bansos malah dikorupsi. Ya, hak rakyat malah diambil. Hak rakyat malah dimakan sendiri sama kroninya. Ini adalah satu hal yang merupakan dolim besar, bahkan hukumannya juga yang pantas hukuman pateni. Nah, pateni itu apa artinya? Medarkan, bunuh. Iya. Sehingga jangankan, ya sudah terasa lah kata Nabi, siapa yang menyayangi penduduk langit disayangi penduduk bumi. Siapa yang menyayangi penduduk bumi disayangi penduduk langit. Boro-boro orang yang model begitu mah, ya kita juga dengarnya benci, lihatnya benci. Mengapa? Karena itu hal yang sangat mendasar bagi rakyat dalam kesulitan ekonomi akibat lockdown, PSBB, akibat wabah corona. Ya, diembat. Mana hati nuraninya? Jangankan penduduk langit, penduduk bumi, lah kita aja ya sangat kecewa, bahkan benci karena awalnya. Kenapa mereka dibenci? Bahkan banyak yang menuntut hukum mati karena sudah melakukan hal yang memutuskan kasih sayang, ya, memutuskan kekeluargaan, memutuskan hidup untuk hidup baik di dalam bersosial. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi yang dimaksud banyak teman, banyak sahabat yang baik, sahabat yang soleh, ya, sahabat yang bisa membawa kepada kita semakin kita berakhlakul karimah, rajin ibadah, rajin ngaji, ya, semakin kita
soleh, semakin kita meningkatkan amal kita, itulah teman yang kita harap. Kemudian yang keempat, agar kita bisa saling menitipkan, sehingga kita bisa saling tolong menolong. Banyaknya teman yang baik, banyaknya sahabat yang baik, banyaknya teman yang beriman, sahabat yang beriman, teman yang soleh, sahabat yang soleh, sehingga insya Allah ketika kita saling bantu pun akan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang baik jangan khawatir, akan dibaikin lagi oleh orang yang baik. Orang soleh akan mendapatkan kesolehan dari orang-orang yang soleh. Orang yang memaslahatkan orang lain, dia pun akan mendapatkan maslahatnya dari kemaslahatan orang-orang yang melakukan daripada nasihatnya. Sehingga wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita itu hidup untuk apa, Mbak Siti? Saling tolong menolong. Dalam apa? Dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kita ini saling tolong menolong di dalam permusuhan dan dosa. Ya, seumpama di antara kita, nggak usah sebut nama, umpama satu hari ada yang mungkin keseleo, ya, perilaku atau ucapan, ya bukan untuk dipuas-puaskan lu, mendok lu, syukur lu, itu bukan sahabat yang baik yang begitu. Ya kita doakan, kita berikan nasihat. Kalau kita mendapatkan info atau berita yang bersifat namimah atau fitnah atau ghibah, tutup telinga kita, tutup mata kita, diamkan bibir kita, tidak usah ikut bicara. Karena kalau dengan menyebarkan itu, dengan kita mempoles di Facebook, ya bikin status di Facebook, itu menyebarluaskan kemaksiatan. Jadi tidak hanya yang melakukan, bukan yang melakukan dosanya, bukan orang yang melakukan permusuhannya, kita pun berperan tidak ikut menyebarkan, tidak ikut membicarakan, tidak ikut membuat status, tidak. Ini yang dimaksud wala ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kita saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Nah, insya Allah dengan hadirnya Darun Najah, ya, aula Darun Najah, ya kita bisa tegur sapa, kita saling menyapa, kita bisa saling berbagi, ya. Kalau Abah masuk di aula itu, yang lagi nyuci piring ada, ya, yang lagi masak juga ada, yang lagi ke pasar juga ada. Tapi hebat ya Mel, ya, bisa silaturahim, bisa ngobrol, luar biasa. Hebat. Dalam kondisi kerja kita bisa menyambungkan silaturahim. Dalam kondisi sibuk kita bisa berbagi rasa. Dalam kondisi kita luar biasa dengan kerjaan, malah kita bisa berbagi rasa. Hal ini kan yang tidak dimiliki oleh komunitas yang lain, tentu luar biasa ini. Allahu Akbar. Jadi inilah manfaat kita berteman, inilah kita manfaat bersahabat di dalam iman, di dalam takwa, di dalam berbagi kebaikan, untuk meningkatkan akhlakul karimah, untuk mengajak supaya orang gemar melakukan kebaikan, mencegah kemunkaran. Oleh karenanya dalam kondisi yang seperti ini, ada nasihat dari seorang kiai di pesantren. Kemarin Abah ke Magelang itu, di Magelang ada kiai, bahwa dalam kondisi yang seperti ini kita harus banyak berteman dengan orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang sabar. Mengapa? Karena orang yang sabar sudah teruji.
innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang yang sabar itu insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya karena siman ayat-ayat perintah sholat itu diawalinya dari sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri. Kemudian wassalah. Ya di surah 2 Al-Baqarah ayat 155 itu. Dan mulai dari 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolong dengan sabar. Kemudian wassalah dengan sholat. Jadikanlah penolong dengan sabar. Maka kata Kiai tadi pantas ya. Kita dalam kondisi kesulitan seperti saat ini, ya, dalam dunia dihantui wabah, dalam bencana, berbagai macam bencana. Kemarin hari Rabu juga di Banyumas, ya, bagaimana sebuah kendaraan terbawa air, gitu ya. Itu air kalau sudah ngamuk, waduh, luar biasa ya, tak ada yang bisa menahan. Kita lihat di mana lagi, di Kalimantan Selatan. Kita lihat lagi di mana sebelumnya, di Sukabumi. Kita lihat di mana lagi sebelumnya, di Garut. Ya, air kalau sudah marah, udah ngamuk, gak ada yang bisa menahan. Ya, itulah satu pertanda bagi kita bahwa memang dalam kondisi yang seperti ini kita harus banyak berteman dengan orang-orang yang sabar. Ya, seperti teman-teman yang di aula Darun Najah, orang sabar ini semuanya. Ya, yang sahabat FB orang sabar, teman-teman kita orang sabar, sehingga dalam kesulitan kehidupan, kesulitan dalam ekonomi, karena kita ada teman yang baik, karena kita ada teman yang soleh, karena ada teman yang selalu mengajak kepada takwa, sehingga dalam kondisi bahagia kita bersyukur, dalam kondisi kita duka pun kita tetap bersyukur, seraya tetap berikhtiar memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang bisa disampaikan pengajian kita malam hari ini. Singkat dan sebentar, tetapi inti dan utamanya adalah perbanyaklah bersahabat, berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang beriman, orang yang takwa, berakhlakul karimah, selalu ada kemungkaran. Jika 4 hal tadi, keutamaan dari banyaknya teman yang baik, insya Allah kita akan memperolehnya, sehingga kita menjadikan orang yang selalu berkasih sayang. Allah menolong paling tidak kita dengan selalu mendoakan saudara-saudara kita dimanapun adanya. Ya, dengan akhirin doa, semoga teman-teman baik yang di Taiwan, baik yang di Hong Kong, baik yang di Malaysia, Singapura, Saudi, dimanapun adanya, selalu dalam cucuran rahmat Allah, maghfirah Allah, dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka keduanya seperti mereka mengasihi kami sewaktu kecil. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa saudara kami yang mukmin laki baik perempuan, muslim laki-laki baik muslim perempuan, al ahya baik mereka yang masih hidup, wal amwat terutama mereka yang sudah tiada. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahannya ahli kubur, baik kedua orang tua kami atau salah satu di antara keduanya yang sudah wafat, juga untuk guru-guru kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang sudah wafat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah lana babal barakah wa babal salamah wa babal sihah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan.